Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Bismillahi masyaallah la yasubu khairu illallah. Bismillahi masyaallah la yasiru su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana bi rifatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Mari angkat kedua tangan kita mengawali Maulidul Hasanah malam ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam majlis sholawat ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ketika kita meninggalkan majlis ini Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha alaina al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Baik jemaah sekalian, mari di waktu yang singkat ini agar kita pulangnya juga tidak terlalu malam, silahkan dibuka hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke 22 Al-Haditsus Sani wal Ishrun. Al-Haditsus Sani wal Ishrun, hadis yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah, dari Abu Abdullah. Jadi orang ini punya anak namanya Abdullah. Tapi siapa orang ini? Orang ini adalah Jabir ibnu Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah al-Ansari. Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu ini sahabat Nabi yang banyak juga meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jabir Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu? Anna rajulan, ada seorang laki-laki, anna rajulan, seorang laki-laki. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ara'aita idza sholaitul maktubat, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah idza sholaitul maktubat, aku sudah melaksanakan sholat fardu. Sholatul maktubat ini sholat fardu. Wasuftur Ramadan, dan aku telah berpuasa di bulan Ramadan. Wa ahlaltul halal, wa ahlaltu halal, dan aku menghalalkan yang halal. Waradtul haram, dan aku mengharamkan yang haram. Walam azid ala zalika syai'an, dan aku tidak menambahkan sesuatu pun dari yang tadi. Pertanyaannya, a'adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Jadi Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini, dia menceritakan
bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu bertanya kepada Rasul, "Arwa'aita idza sholaitul maktubat?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Aku telah melaksanakan sholat fardu, sholat 5 waktu, sholatul maktubat, masuk Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Kata laki-laki tadi bertanya kepada Rasul, wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram. Jadi yang halal dia halalkan, yang haram dia tinggalkan atau dia haramkan. Walam azid ala zalika syai'an, dan aku tidak menambah sesuatu pun dari yang tadi. Artinya tidak menambahkan dari yang halal dan haram. Adkhulul jannah, apakah aku masuk surga ya Rasul? Qala, Rasul menjawab, na'am, iya. Artinya ini rawahu Muslim, ya, hadisnya diriwayatkan dari Muslim. Jadi hadis yang ke-20 ini ya diriwayatkan oleh Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ya, ada seorang laki-laki anak rajulan salah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bertanya kepada Rasulullah. Jadi seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, arwa'aita idza sholaitul maktubat? Ya Rasulullah, aku sudah sholat 5 waktu. Kita sudah belum sholat 5 waktunya. Insya Allah, wa sumtu Ramadan, dan sudah berpuasa di bulan Ramadan, wa halaltul halal, dan aku menghalalkan, mengerjakan yang halal, wa haramtul haram, dan aku meninggalkan yang haram, walam azid ala zalika syai'an adkhulul jannah. Kalau aku sudah melaksanakan itu, apakah aku masuk surga? Maka kata Rasul, na'am, iya. Mudah-mudahan kita semua bagian dari orang-orang yang kelak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu dijelaskan, saya ingin sampaikan sama jamaah sekalian, bagaimana tidak istimewanya kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ya, diterangkan bahwa Nabiullah Musa alaihissalam, Nabi Musa itu kan hidup jauh dari zaman Rasul, ya, jauh dari zaman Rasul. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apa kitabnya Nabi Musa apa yang dipakai oleh umatnya Nabi Musa, namanya kitab Taurat. Dalam lempengan kitab Taurat, Rasul bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rasulullah, umat siapakah itu? Jadi Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rasulullah, umat siapakah itu? Yang dosanya banyak tapi mudah diampuni. Dosanya banyak umat ini, tapi mudah diampuni. Apa kata Allah? Itu umat Nabi Ahmad, artinya umat Nabi Muhammad. Itu zaman masih zaman Nabi Musa. Kemudian dia bertanya lagi, ya Allah, kelak ada umat di akhir zaman, setahun dia melaksanakan dosa, tapi bila mana masuk dalam 1 bulan, maka dosanya diampuni. Nah, dijawab oleh Allah, itu adalah umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad, yang ketika datang bulan Ramadan, kemudian dia mohon ampun, maka melaksanakan sholat Ramadan, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya lagi, ya Allah, ada umat di akhir zaman usianya sangat pendek, tapi mereka lebih awal masuk surga. Siapa dia? Dia adalah umat Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi ternyata dari pertanyaan ini
Nabi Musa meminta kepada Allah, aku ingin melihat wajah-wajah umat Nabi Muhammad. Kata Allah, tidak bisa, karena zamanku berbeda. Maka izinkan aku menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa yang diangkat bukan lagi Nabi, tapi sebagai Rasul. Ya. Nabi Musa juga Rasul. Ya. Nabi yang sekaligus Rasul, Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad yang jauh sebelum kita. Nah, kita yang jelas-jelas ya, umat Nabi Muhammad yang mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatnya, kumpul bersama baginda Rasulullah SAW. Nabi Musa saja minta kepada Allah agar dia menjadi umat Nabi Muhammad. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan keimanan dan ketahuidan kita menjadi umat akhir zaman, umat Rasulullah SAW. Apa keutamaannya? Yang pertama, masuk surga pertama kali. Selain umat yang lain adalah umat Nabi Muhammad, itu sudah dijaminkan. Kemudian yang kedua, dosanya banyak tapi mudah diampuni dalam 1 tahun. Kata Allah, karena umat yang akhir zaman, umat Nabi Muhammad itu akan ada bertemu dalam 1 bulan, itu bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Yang orang kalau sudah mendapatkan Lailatul Qadar, khairu min alfi syahr, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam lebih baik dari malam 1000 bulan. Nah, mudah-mudahan apalagi kita sudah masuk di bulan Rajab. Doa kita setiap ba'da maghrib, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Artinya Rajab, Sya'ban, Ramadan, Lebaran. Iya. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan pada bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada 3 manusia yang beruntung. Siapa manusia yang beruntung? Tolong dicatat dan diingat. Yang punya, nah ini kayaknya bukunya udah mau dimasukin. Pak Haji, mana bukunya? Buku tulisnya. Yang bawa buku tulis silahkan dicatat, yang gak bawa buku tulis silahkan didengarkan. Mudah-mudahan langsung melekat dan bisa diingat. Ada 3 orang yang beruntung. Apa yang pertama? Yang pertama, manusia yang masuk golongan orang yang beruntung adalah orang yang manusia yang beruntung itu adalah orang yang meninggalkan dunianya sebelum meninggal dunia. Orang yang meninggalkan dunianya sebelum meninggal dunia. Artinya apa? Dia dengan hidupnya ini, hubung dunianya sudah biasa saja. Kayak para di sebelah kanan saya, sebelah kiri belum kayaknya. Sebelah kanan mudah-mudahan kita semua amin. Ya, jadi dia menyikapi dunia biasa aja. Dengan hartanya, ya dia bisa memilih waktunya. Hartanya dia bisa gunakan di jalan Allah untuk bersedekah. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang meninggalkan dunianya sebelum dia meninggal dunia. Maksudnya hubung dunianya sudah selesai. Dia tidak lagi mengejar dunia, tapi dia sudah mempersiapkan untuk meninggal dunia. Punya harta, punya benda, punya barang berharga, tapi dia biasa aja. Justru dengan harta bendanya itu dia berikan untuk sedekah, untuk jalan di jalan Allah. Dia sedekah air lohanya, dia sedekah kepada orang yang kesusahannya. Itulah orang yang pertama, orang beruntung, orang yang meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Kemudian yang kedua, orang yang beruntung adalah orang yang mempersiapkan kuburnya sebelum dia memasuki kuburnya.
Orang yang membangun kuburnya sebelum dia memasuki kuburnya. Membangun kubur itu maksudnya dia mengumpulkan amal soleh. Dia istiqomah. Ketika di majlis ilmu, sholat 5 waktu, kemudian mencari nafkah, dia istiqomah. Istiqomahnya apa? Apapun kata manusia, dia tetap yang dia cari adalah ridho Allah. Ridho Allah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang beruntung adalah orang yang sudah mendapatkan ridho Allah sebelum dia berjumpa dengan Allah. Siapa? Orang-orang yang ikhlas. Ya, orang-orang yang ikhlas itu ketika dia memberi, dia tidak akan mengucapkan di lain waktunya. Ketika dia membantu atau menolong orang, cukup dia dengan Allah yang tahu. Itu orang-orang yang mendapatkan ridho Allah sebelum berjumpa dengan Allah. Itulah 3 golongan manusia yang beruntung. Siapa mereka? Orang yang meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok yang ini. Kita masuk anak-anak yang soleh. Semua kita anak-anak soleh. Kenapa? Karena ada di dalam kubur orang tua kita yang sudah pulang, yang hanya meminta kepada kita doanya dari anak yang soleh. Bukan minta doa dari anak yang pejabat, dari anak yang kaya, tidak. Hanya minta doa dari anak yang soleh. Maka doa kita semua mudah-mudahan kita menjadi anak soleh. Dan anak kita pun anak yang soleh. Kita anak dari orang tua kita yang hari ini orang tua kita ada yang di dalam kubur meminta doa kepada kita, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni segala dosanya, Allah terima iman Islamnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, taman seperti taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Sama kita bersyukur alaihi arzaq wa tuhassilu bil a'linal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma qinna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma syafid sablahu wa mazzik zam'ahu wa zalzil aqdamahu wa alqi fi qulubihim rahmah wa ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al imanana imanal mu'minin wa islamana islamal muslimin wa niyatana niyatal mukhlisin wa salatana salatul khashi'in wa junubana junubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, ampuni dosa hamba ya Allah, ampuni dosa masa lalu hamba ya Allah, masa muda hamba yang pernah bermaksiat ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan hamba ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, berikan ridho rahmat kepadaku ya Allah. Ya Allah berikan ridho rahmat kepada keluarga hamba ya Allah. Lindungi hamba dan keluarga hamba dari siksa api neraka ya Allah. Ya Allah berikan keberkahan dalam rezeki hamba ya Allah. Ya Allah muliakan orang tua hamba yang masih ada di alam dunia. Muliakan orang tua hamba yang ada di alam kubur. Berikan nikmat kuburnya ya Allah. Ya Allah persatukan kami di rumah sholawat dengan kekuatan iman, dengan kekuatan Islam. Jauhkan kami dari perpecahan ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan, menjadi amal soleh untuk kami semua ya Allah. Pertemukan kami kelak dengan baginda Rasulullah SAW. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, berikanlah kepada kami kesempatan untuk melaksanakan ziarah ke Makkah dan Madinah ya Allah, agar bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, berikan kepada hamba kekuatan iman dan Islam ya Allah. Wafatkan hamba kelak dalam keadaan berwudu, dalam keadaan iman, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.